Hai semua, perkenalkan nama saya Rosalinda Maria, program studi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 unsur. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam arti ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Mari kita bahas. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, filsafat ilmu mempertanyakan apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, siapa manusia yang dididik. Dengan pertanyaan tersebut, pendidikan tidak hanya dapat dipandang sebagai aktivitas mengajar, tetapi juga sebagai proses memanusiakan manusia. Filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap memiliki identitas dan arah yang jelas. Contohnya seperti pendidikan bukan sekedar transformatif, tetapi pembentukan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik menghasilkan pengalaman nyata yang kemudian menjadi bahan refleksi filosofis. Artinya, praktik pendidikan melahirkan persoalan baru. Persoalan tersebut dianalisis secara filosofis, lalu lahirlah teori dan pemikiran baru dalam filsafat ilmu. Contohnya, pembelajaran digital memunculkan pertanyaan, apakah teknologi dapat menggantikan guru? Bagaimana hakikat interaksi manusia dalam belajar? Apakah pengetahuan digital sama banyaknya dan bermakna dengan pengalaman langsung? Dari sini, filsafat ilmu berkembang karena harus menjawab tantangan zaman. Selain itu, pendidikan yang menanamkan berpikir kritis juga melahirkan generasi ilmuwan dan pemikir yang memperkaya kajian filsafat ilmu. Kita bahas yang nomor 3. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam arti ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Yang A, ontologi, yaitu hakikat. Hakikat membahas apakah hakikat pendidikan, apa hakikat manusia, apa hakikat pengetahuan. Pertanyaan ontologis, apakah peserta didik hanya objek pembelajaran atau subjek aktif? Apa sebenarnya tujuan sekolah? Dalam pendidikan modern, ontologi membantu memahami mahasiswa bukan hanya sekedar wadah kosong, tetapi individu yang memiliki potensi dan pengalaman. Yang B, epistemologi, yang artinya cara kita memperoleh pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana ilmu pendidikan diperoleh, metode apa yang digunakan, bagaimana kebenaran pendidikan diuji. Contohnya seperti apakah metode ceramah lebih efektif daripada diskusi, bagaimana penelitian pendidikan dilakukan secara ilmiah. Epistemologi membantu pendidikan memiliki metode pembelajaran dan penelitian yang rasional, serta dapat dibuktikan. Yang C, aksiologi, yaitu nilai dan manfaat, yang membahas tentang untuk apa pendidikan dilakukan,
Nilai apa yang ingin kita capai? Manfaat ilmu pendidikan bagi manusia. Contoh, apakah pendidikan hanya untuk mencari pekerjaan? Bagaimana pendidikan membentuk karakter dan tanggung jawab sosial? Kita kupas yang nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Misalnya dalam kajian, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kajian pendidikan, kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berpusat pada siswa, mengembangkan karakter, kreativitas, dan profil pelajar Pancasila. Yang B, dalam kurikulum. Penyusun kurikulum tidak hanya memilih materi pelajaran, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pendidikan, nilai budaya, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan peserta didik. Contoh, pendidikan karakter dimasukkan karena pendidikan dianggap bukan hanya sekedar intelektual, tetapi juga moral. Yang C, dalam proses pembelajaran, guru yang menerapkan diskusi, problem based learning atau project based learning sebenarnya menggunakan landasan filsafat konstruktivisme. Pandangannya, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman. Guru berperan sebagai fasilitator. Contoh, siswa diminta memecahkan masalah di lingkungan di sekitar sekolah, bukan hanya menghafal teori dari buku. Dalam penggunaan teknologi pendidikan, filsafat ilmu membantu mempertimbangkan etika penggunaan AI, pemerataan akses pendidikan, dampak teknologi terhadap karakter siswa. Jadi, teknologi tidak dipakai hanya karena modern, tetapi dinilai manfaat dan dampaknya bagi manusia. Kesimpulannya, filsafat ilmu menjadi pondasi penting bagi ilmu pendidikan karena menjaga hakikat pendidikan, memastikan pendidikan bersifat ilmiah, serta mengarahkan pendidikan pada nilai dan tujuan kemanusiaan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.